Yogi dan Kak Putri. Kak Putrinya mana ya? Panggil dulu deh. Kak Putri. Hai guys. Halo Yogi. Ini dia Kak Putrinya. Dan dia aku dibawa Bang. Oh iya, sama kali ya. Belum dipanggil. Oke. Nah, kita mau ngapain Bang? Kita mau bersuka cita bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita mulai dengan saat teduh. Kita mau saat teduh ya adik-adik. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau saat teduh. Adik-adik, kita memulai ibadah kita. Kita akan pujian pertama kita dengan judul Suci, Suci, Suci. Terus ada tepuk tangan ya. Kita mulai dari awal. Nah, masih semangat adik-adik? Masih. Kita akan satu lagu pujian lagi. Tiada yang seperti Yesus. Nah adik-adik, kita memulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu, satukan hati dan pikiran kita. Sikap berdoanya gimana adik-adik? Lipat tangan dan tutup mata. Kita dipimpin oleh Bang Yogi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini.
Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, bukan dengan kekuatan. Selamat minggu anak-anak sekolah minggu. Sebelum Amang memulai firman Tuhan, Amang mengundang anak-anak sekolah minggu untuk kita berdoa sebelum firman Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati, pikiran, jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Mari anak-anak sekolah minggu kita buka kita baca secara responsoria. Amang akan baca ayat yang bernomor genap. Anak-anak sekolah minggu di rumah baca ayat yang nomornya ganjil. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wali raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu,
bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakar pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Sehelai rambut pun terbakar, dan baju mereka nggak robek. Nggak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, pada minggu ini kita belajar lagi tentang Mesak, Sadrak, dan Abednego. Ketiga orang ini, orang Israel, hidup dalam masa pemerintahan Raja Babel yang menguasai Yerusalem. Raja Babel itu Nebukadnezar. Nebukadnezar mengeluarkan suatu perintah untuk mendirikan patungnya di seluruh kota, di mana seluruh masyarakat, seluruh orang harus menyembah kepada patungnya. Tetapi ketiga orang ini tidak mau menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar, tapi mereka hanya mau menyembah kepada Allah. Sehingga mereka diserahkan atau diberikan hukuman oleh Raja Nebukadnezar, dimasukkan dalam kuali yang bernyala-nyala, kuali yang dimasak. Ketiga orang tersebut dimasukkan, dan besoknya raja bermimpi dan melihat ada 4 orang, padahal tadi ada 3 ya, tapi ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam kuali yang menyala-nyala. Dan begitu raja mengeluarkan mereka bertiga, rupanya hanya bertiga. Dan apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tidak terbakar, mereka tidak terhangus, mereka tidak ada apa-apa di dalam kuali yang sedang dimasak, yang bernyala-nyala. Nah, anak-anak sekolah minggu, kira-kira apa ya resepnya, apa ya rahasianya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak apa-apa di dalam kuali tersebut? Iya, karena mereka memanggil dan percaya kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak juga sekarang, Amang mau bertanya, siapa di sini waktu sakit
dia berdoa, dia memanggil Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Kalau misalnya dia mau ujian, Tuhan Yesus, sertai aku mau belajar, mau ujian. Kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam kehidupannya, mereka selalu ingat dan memanggil nama Tuhan Allah. Mereka tidak pernah sekalipun lupa akan memanggil nama Tuhan Allah. Yang kedua, anak-anak kami sekolah minggu, patung Raja Nebukadnezar dibuat raja menjadi sembahan. Nah, sekarang juga ada nih yang menjadi sembahan bagi anak-anak sekolah minggu. Sembahan yaitu sesuatu yang dituruti lebih daripada Tuhan. Apa coba anak-anak sekolah minggu? Ada. Coba ingat-ingat yuk. Apa ya yang lebih daripada Tuhan? Main. Gara-gara main kita lupa untuk sekolah minggu. Gara-gara enaknya tidur, enaknya nonton, disuruh orang tua, yuk sekolah minggu online, kita pergi ke sekolah minggu, kita nonton sekolah minggu. Ah, nanti mak masih ngantuk, lagi seru mainnya. Nah, itu juga tuh contohnya patung daripada Nebukadnezar. Pada minggu ini firman Tuhan ingin mengingatkan anak-anak supaya lebih mengutamakan Tuhan. Ingat, lebih utama adalah Tuhan. Yang kedua tadi, apa yang Amang bilang? Yang pertama, yaitu di dalam setiap kegiatan kita anak sekolah minggu, apapun yang kita hadapi, tetaplah berseru kepada Tuhan. Itulah nama minggu kita, Eksaudi, berseru, dengarlah seruan kami ya Allah. Nah, Amang punya satu tugas buat anak-anak sekolah minggu untuk menggantikan prakarya atau kegiatan setelah khotbah. Amang punya kuis. Yang kuisnya adalah coba anak-anak cari di kitab Daniel siapakah nama asli dari 4 orang, yaitu Belsasar, Mesak, Abednego, dan Sadrak, dan tuliskan ada di pasal berapa dan ayat berapa. Semuanya itu anak-anak sekolah minggu dikirimkan di WA, di dalam WA grup sekolah minggu HKBP Bekasi Timur Permai. Boleh minta tolong bapak mama, boleh minta tolong kakak abang, tolong dong yang mana ya. Yang penting anak-anak coba cari siapakah nama asli Belsasar, Mesak, Sadrak, dan Abednego. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai anak-anak kami sekolah minggu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sertai iringi kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami yang anak sekolah minggu, baik dalam keadaan susah, senang, sakit, maupun sukacita Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap berseru kepadamu, untuk tetap memanggil namamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, terutama apabila kami sedang sakit, apabila kami sedang kesusahan Tuhan. Ingatkan kami anak sekolah minggu Tuhan untuk tidak lupa berdoa dan memanggil namamu Tuhan, karena itulah yang Engkau inginkan dalam firman Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dijatuhkan ke dalam api yang menyala-nyala, dalam tungku yang menyala-nyala Tuhan. Mereka tidak lupa untuk memanggil namamu. Demikian kami Tuhan, anak sekolah minggu. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap berseru, untuk tetap memanggil namamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Semua dengerin kan tadi? Kakak Putri mau tanya, tadi ceritanya tentang apa? Tentang siapa deh? Tentang siapa Bu Yadi? Siapa ya? Ada 3 orang Bang. Oh iya, aku ingat. Yang pertama Sadrak, Sadrak, yang kedua Mesak, Mesak, yang ketiga Abednego. Oke, Bang Yogi ternyata udah dengerin adik-adik. Ada Sadrak,
selalu menolong dia. Berarti kita juga harus seperti mereka ya Bang ya. Betul. Kita harus percaya kalau Tuhan pasti tolongin kita. Oke adik-adik. Oke Bang? Oke. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita nyanyikan lagu pujian bagi Yesus kuserahkan. Ambil tepuk tangan adik-adik. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom anak sekolah minggu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu adik-adik. Hai adik-adik, masih ingat kan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang 3 orang anak Tuhan yang hebat dan berani? Yap, betul. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sangat berani karena mereka percaya bahwa Tuhan pasti menjaga dan menolong mereka. Nah, aktivitas hari ini kita akan menggambar Sadrak, Mesak, dan Abednego sekaligus menulis nama asli mereka seperti tugas dari Abang Pendeta. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Yang pertama, siapkan 3 lembar HVS putih, lalu lem kertas, kemudian gunting, spidol hitam,
dan pensil warna. Yuk kita mulai. Untuk menggambar, adik-adik boleh minta tolong mama, papa, atau abang dan kakak ya. Pertama, kita gambar setengah lingkaran untuk kepalanya. Kemudian kita gambar lingkaran kecil untuk kupingnya. Lalu kita gambar segitiga untuk rambutnya. Kemudian di atas kuping kita tarik garis ke atas. Lalu kita gambar mata. Kemudian adik-adik gambar huruf U kecil untuk hidungnya dan U besar untuk mulutnya. Nah, sekarang kita ke rambut ya. Gambar segitiga seperti yang kakak bikin. Jadi deh. Gambar pertama. Lalu adik-adik buat 3 gambar seperti yang tadi ya. Boleh dibedakan di rambutnya, atau mungkin pakai kacamata, agar ketiganya terlihat berbeda. Kalau kakak bikin berbeda di rambutnya. Setelah itu boleh diwarnai atau nanti tunggu selesai juga boleh. Kemudian digunting. Boleh minta tolong mama, papa, atau kakak dan abang. Hati-hati ya adik-adik. Gunting ketiga gambar yang sudah digambar. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Lalu, tada! Tiga-tiganya sudah digunting. Kemudian langkah selanjutnya, kita ambil kertas yang tadi bekas menggunting. Kita gunakan, namun sebelumnya kita gunting dulu yang sudah tidak terpakai. Gunting seperti yang kakak gunting adik-adik. Boleh digaris dulu pakai penggaris, tidak juga tidak apa-apa. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah, lalu dilipat-lipat seperti yang kakak lakukan. Kalau bagian ini, adik-adik mungkin bisa kerjakan sendiri. Nah, jika sudah, lalu ambil lem kertas, lem di bagian ini adik-adik. Lalu rekatkan. Nah, yang pertama sudah jadi. Kemudian lem lagi bagian atasnya untuk menempelkan gambar yang pertama. Hore! Gambar pertama sudah jadi. Kita lanjutkan untuk yang kedua dan yang ketiga adik-adik. Langkahnya sama kok. Nah, udah jadi nih adik-adik. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita lakukan tugas yang diminta Bang Pendeta. Adik-adik cari nama yang diminta Bang Pendeta, yaitu nama asli Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel. Jika adik-adik sudah ketemu, tulis di bagian depan ya. Nah, karena tugas adik-adik mencari, maka namanya kakak inisialkan dengan nama Rian ya. Misal nama aslinya Sadrak adalah Rian, maka di belakangnya adik-adik tulis nama Sadrak.
ini adik-adik. Yang pertama sudah jadi. Lanjutkan untuk Mesak, Abednego dengan langkah yang sama. Nah, sudah selesai nih adik-adik. Sekarang adik-adik minta tolong mama dan papa untuk foto lalu kirim ke grup sekolah minggu ya, beserta jawaban dari 3 teman pendeta tentang nama asli dari 4 orang yang disebutkan Amang. Lalu hasil aktivitas hari ini bisa untuk bermain tebak-tebakan dengan mama, papa, atau abang kakak di rumah. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.